jadikan kegiatan ini Mohon jadikan kegiatan ini berjalan lancar, penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbingan-Mu, kasih sayang-Mu, penuh limpahan, bahagia, serta ada dalam ridho-Mu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Mbak Erni yang telah memimpin doa bersama. Semoga Allah mengijabah doa-doa yang kita langitkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ummahat yang dirahmati Allah. Semoga di siang hari ini masih Ya udah, semangat. saya mau Zoom dulu ya. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, yaitu ngobrol santai bersama pemateri kita, marilah kita gaungkan bersama tagline dari komunitas Bahagia Mengaji. Kami persilakan untuk seluruh anggota yang hadir untuk membuka mic-nya terlebih dahulu. Bersama-sama kita gaungkan. Sudah open mic-nya Ibu-Ibu? Nah, kita gaungkan bersama. Bahagia bersama Al-Quran. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Masya Allah. Semoga menambah semangat kita di siang hari ini ya. Biasanya kalau siang-siang ini godaannya selain mengantuk juga lapar. Nah, semoga dengan kita menggaungkan tagline dari komunitas Bahagia Mengaji bisa menambah semangat kita semua. Baik, untuk selanjutnya kembali kami persilahkan untuk ibu-ibu. Kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk yang pertama. Kami persilakan untuk merapikan terlebih dahulu, mungkin ada yang merapikan diri, merapikan jilbab, dan kami persilakan untuk kembali menonaktifkan mikrofon, tetapi membuka kamera atau on cam semua. Sudah ya? Kita akan mengambil 2 kali take atau 2 kali slide. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Masya Allah. Dan saatnya kita memasuki materi utama kita pada siang hari ini dengan tema dari ruang ngaji ke-19, yaitu mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh. Nah, sebelumnya kita akan menyapa dahulu pemateri kita, Ibu Afwan, ini saya panggilnya Bunda, Ibu, atau Mbak? Apa saja, Bun. Kebetulan Boleh saya dipanggil, kelahiran. Gimana? boleh dipanggil Ibu, boleh nggak? Sebenarnya kayaknya agak gimana gitu ya dipanggil ibu gitu kan. Cuman nggak apa-apa. Terus enaknya aja senyamannya saja, Bun. Masya Allah, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama yaitu Ibu Bestari Nindya Suyanto, SPSI, MPSI, Psikolog. Tempat tanggal lahir Tangerang 5 Oktober tahun 1992. Alamat Kompleks Gria Gemilang Sakti, Sumur Pacung, Kota Serang, Banten. Dengan sejuta gudang pengalaman kerja, Masya Allah, mungkin sebagian aja yang saya sebutkan ya Bu ya. Beliau adalah Associate Psikologis dari Miracle Psikologi, kemudian Rise Therapy and Consulting, kemudian Associate Psikologis juga pada Rumah Keluarga Serang, dan juga sekaligus founder dari Rumah Tumbuh Consulting. Nah, tanpa berpanjang lebar, mungkin kami persilahkan kepada Ibu Bestari untuk menyampaikan materi pada hari ini. Monggo, kami persilahkan, Bu. Terima kasih, Bunda. Siapa? Sulistia ya? Terima Iya, kasih benar banyak atas sekali. kesempatannya. Dan terima kasih juga kepada Bunda Ina yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa sharing bersama. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya biasa dipanggil dengan Nindi, nama Bestari Nindya Suyanto, biasanya dipanggil dengan Nindi. Saya asalnya dari Serang, sekarang ikut dengan suami di Serang. Terus tadi saya melihat sekilas dari para peserta nih, para bunda-bunda semua pada semangat semua, ada yang dari jauh-jauh, benar seperti kata Bunda Ina sebelumnya sudah menyampaikan pada saya, ternyata memang bunda-bunda di sini yang mengikuti uh, dari berbagai macam daerah, ada dari Solo, tadi saya sekilas membaca, ada dari Bekasi, ada dari Papua malah tadi ya Bunda, siapa tadi yang mengaji tadi yang tilawah dan yang berdoa, terus ada yang dari Pangkal Pinang gitu ya. Saya mohon izin, saya di sini saya tidak ingin menggurui, tapi kita sama-sama sharing. Saya sharing terkait ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya belajar, saya sekolah, dan saya temukan ketika di ruang konseling. Begitupun insya Allah saya terapkan dalam pendidikan anak saya. Gitu. Kebetulan saat ini anak saya 2, satu usianya 4 tahun, kelahiran 2019, dan satu lagi masih usia 1 tahun, kelahiran 2022. Seperti itu. Oke, izin langsung untuk menampilkan materi. Oke. Sesuai dengan tema ya, mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh. Apa yang ada di benak bunda-bunda semua dengan kata-kata dengan kalimat generasi rapuh dan generasi tangguh. Kalau menurut saya, kalau generasi rapuh itu kayaknya kayak yang anak-anak zaman sekarang ini
tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi rentan gitu ya. Rentan untuk bisa melakukan segala sesuatunya sendiri misalnya. Terus rentan terkena pengaruh dari lingkungan seperti itu. Itu dari itu konotasi rapuh itu sendiri, rapuh itu sendiri. Tapi kalau tangguh, mungkin dia bisa ketika dia jatuh, dia terpuruk, misalnya dia merasa down, dia tahu dia harus kemana. Dia tahu dia harus mengingat siapa, gitu. Gitu ya, kalau misalnya kilas dari tema yang diangkat nih pada hari ini, gitu kan. Dan kebetulan kemarin katanya juga kan ini memperingati Muharram dan Hari Anak, betul ya Bun ya? Jadi, oke, karena itu, nah next Bun untuk slide-nya. Bunda Lulu, next untuk slide. Oke. Nah, apa sih berkaitan dengan Muharram itu kan dengan hijrah ya, hijrahnya Nabi Muhammad seperti itu ya. Tahun baru Hijriyah gitu ya. Dia Nabi Muhammad ini melakukan sebuah perpindahan gitu ya. Perpindahan beliau itu keluar dari satu daerah ke daerah yang lainnya gitu. Tapi bisa dikatakan untuk saat ini kita lebih mendalam lagi. Kalau kita berpindah itu mungkin bukan hanya dari satu daerah, tapi mungkin bisa jadi berpindah dari satu kenyamanan gitu ya, di zona nyaman, berpindah untuk ke tempat yang mungkin di situ tempat itu akan jauh lebih banyak tantangannya, jauh lebih banyak ujiannya yang diberikan sama Allah gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa menghadapi ujian-ujian yang diberikan di satu daerah itu sendiri gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau kita lebih perdalam lagi, makna dari hijrah itu banyak, ya kan? Tidak hanya perpindahan secara fisik, tapi juga secara ruh dalam diri kita. Kita bisa berpindah untuk bisa lebih terbuka lagi, lebih open minded, gitu ya, pikirannya. Terus ada proses internal dari dalam diri kita untuk mengubah ego yang ada pada diri kita. Itu kita melihat sudut pandang dari orang lain gitu ya, tidak hanya melihat dari diri kita sendiri gitu. Ataupun kita mengubah sikap dan perilaku kita. Jadi kita mungkin yang dulunya kita kurang sabar, tapi karena kita punya niat gitu ya, punya itikat yang baik untuk bisa berubah, untuk bisa berpindah ke zona nyaman, dari zona nyaman untuk menjadi lebih sabar lagi gitu ya, lebih menahan emosi kita gitu. Nah, itu berarti salah satu bisa kita katakan sebagai hijrah juga gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk bunda-bunda semua di sini sudah siap belum untuk kita lanjut kira-kira hijrahnya itu bagaimana sih? Apa saja sih yang kira-kira sesuai gitu ya dengan apa ya, istilah dengan era kita saat ini, zaman digital, era globalisasi, semuanya gitu ya. Semuanya itu banyak orang yang sudah bisa mengakses apapun gitu. Nah, sudah siap belum nih kira-kira? Oke, lanjut. Selanjutnya, kenapa alasan kita harus berhijrah? Ada yang mau menjawab apa alasan kita harus berhijrah? Kira-kira apa ya? Nah, karena yang pertama adalah saat ini sudah eranya digitalisasi, kan gitu ya. Jadi semua informasi yang kita peroleh kita bisa dapatkan hanya dari sebuah elektronik gitu ya,
sebuah media elektronik dari handphone gitu ya. Dari handphone aja, ya betul, oke. Bunda Sumiati, oke, menjadi pengen lebih baik, iya benar. Ada lagi, oh iya, untuk kalau misalnya mau menjawab, boleh kalau misalnya via chat juga boleh ya, Bun? Ya, mencari pengalaman baru, betul. Mencari pengalaman baru, kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, terus untuk terus memperbaiki diri, gitu ya, Bun ya. Nah, lanjut, kenapa kita harus berhijrah? Nah, saat ini kan sudah era digitalisasi, ya. Terus zaman juga semakin berkembang gitu ya. Untuk mengakses ke seluruh dunia tuh gampang gitu. Kita bisa akses itu hanya dengan handphone gitu ya. Kita bisa browsing, kita bisa mencari segala macam informasi. Kira-kira di misalnya di ujung dunia sana belahan Amerika itu lagi ada apa ya kondisinya, misalnya kayak gimana ya, suhunya bagaimana ya, semua bisa kita akses gitu hanya dengan dari handphone gitu ya. Nah, terus apalagi tadi kata Bunda Sumiati mencari pengalaman baru gitu ya, untuk mencari pengalaman baru. Kita tahu nih, kita mau searching misalnya, oh eh, nanti ketika kita ada di satu tempat yang baru, kita harus bagaimana ya? Kita harus misalnya ketika kita sudah mencari, oh kalau kita mau ke Amerika, oh suhunya lagi musim dingin nih, oh kita harus gimana? Kita harus bawa apa gitu. Jadi persiapannya tuh lebih matang lagi gitu ya. Nah, terus yang ketiga, apalagi tetap bisa mengontrol, mengawasi dan mendampingi anak-anak atau generasi saat ini. Itu tujuan akhirnya gitu ya, karena semakin berkembangnya uh, apa namanya pengaruh digitalisasi gitu ya, ada efeknya, dampaknya panjang kalau kita tidak mengontrol dan mengawasi anak-anak kita saat ini gitu. Terus yang kedua pertanyaannya adalah, lanjut Bun, gimana caranya agar kita bisa mengembangkan diri untuk tidak berada di zona yang nyaman? Gimana caranya agar kita bisa mengembangkan diri untuk tidak berada di zona nyaman? Oke, tadi caranya yang pertama adalah open-minded. Kita lebih terbuka lagi untuk menerima informasi baru. Saya yakin di sini bunda-bunda semua dari sekian banyak bunda yang hadir di Zoom ini, pasti ada keinginan untuk mencari informasi baru, untuk tertarik dengan info-info terkini kan gitu, lebih sudah 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 ada keinginan dari dalam diri untuk mengetahui ilmu yang baru gitu. Jadi secara tidak langsung itu sudah ada kemauan dari dalam diri bunda untuk membuka pikirannya untuk menerima informasi ilmu-ilmu yang baru. Gitu. Nah, yang kedua, memperbanyak ilmu dari sumber yang jelas atau ahlinya. Gitu. Kan karena era digitalisasi, kita bisa mengakses segala cara. Kita bisa akses dari mana saja, gitu ya. Sehingga kita tetap harus tahu nih, orang yang berbicara atau situs-situs yang kita baca itu benar jelas atau tidak, ya kan? Kalau misalnya itu tidak jelas sumbernya, keasliannya, atau itu mungkin yang ngomong bukan ahli, misalnya terkait dengan kenapa ya saya sakit perut misalnya gitu ya, penyebab sakit mah misalnya gitu. Nah, kalau yang ngomong bukan dokter, bisa dipercaya apa enggak? Kan gitu. Jadi perlu ditelusuri lagi siapa yang menulis gitu ya, siapa yang berbicara untuk
satu ilmu tertentu. Gitu. Banyak berdiskusi dengan berbagai kalangan. Ya benar, maksudnya untuk berdiskusi ini kita bisa lakukan dengan siapapun terkait dengan info-info terkini. Gitu. Jadi maksudnya berdiskusi ini tujuannya adalah untuk kita bisa lebih terbuka lagi pikirannya, kita bisa menerima masukan mungkin ketika kita dapat informasi baru, tapi ternyata informasi yang kita dapatkan ini eh, perlu dipertanyakan lagi, belum jelas keabsahannya, kebetulan jelas atau enggak, benar apa enggak, valid atau tidak si ilmu yang kita dapatkan ini gitu, sehingga makanya perlu adanya diskusi seperti itu. Terus adanya motivasi internal untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, saya yakin bunda-bunda di sini sudah punya motivasi yang kuat untuk dalam dirinya bisa lebih baik lagi, bisa menerima informasi yang terbaru lagi. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga nih, Bun. Apa dampaknya jika kita masih terus nyaman dengan ego di zaman kita sendiri? Apa ya kira-kira menurut bunda-bunda semua di sini? Ego yang kalau boleh tahu, mohon maaf, rentang eh, sekarang ini, kalau misalnya di zaman sekarang gini ya, kita pernah dengar nggak Bun, misalnya ada zaman generasi X, generasi Y, generasi baby boomers, misalnya yang kayak gitu. Ya, nanti kita akan bahas ya selanjutnya. Nah, ini dulu kita lanjutkan. Apa dampaknya jika kita masih terus nyaman dengan ego kita sendiri? Yang pertama adalah kesulitan mengakses informasi media digital. Ya kan, kalau kita tidak mau melakukan perubahan, gitu ya, kita masih kekeh sama keinginan kita, kekeh sama ego yang di dalam diri kita, gitu ya. Ya, kita kesulitan untuk mengakses informasi terbaru karena misalnya berita-berita terkini. Dulunya kita menggunakan koran, tapi sekarang sudah ada koran yang digital, seperti itu ya. Terus apalagi buku-buku bacaan, betul, kudet, kurang update. Iya, benar. Tadi kalau misalnya kita baca buku nih, bukunya sekarang kan kita nggak usah harus ke Gramet lagi, kita sudah bisa mengakses gitu ya. Sekarang udah banyak nih yang kita bisa beli di Play Store dan lain-lain kan gitu. Jadi banyak yang bisa kita ambil gitu. Nah, ketinggalan dengan info terbaru tadi bener ya, kudet gitu. Kalau misalnya istilah kerennya kudet nih, kurang update. Terus yang ketiga, anak muda generasi saat ini tuh merasa kurang nyaman karena dianggap kudet gitu. Jadi apa sih gitu kan? Apa sih, ngapain sih cerita eh, sama misalnya, ngapain sih cerita sama ibu ini, ngapain sih cerita sama dia, misalnya dia mah nggak tahu informasi terbaru misalnya gitu ya, karena merasa tidak bisa diajak berdiskusi gitu, apa-apa ilmunya yang baru, informasi yang baru tidak didapatkan dan tidak tektokannya tuh nggak dapet gitu loh, tektokannya nggak dapet. Terus yang keempat, kesulitan untuk berdakwah atau menanamkan nilai kebaikan pada generasi selanjutnya. Itu yang paling penting. Kenapa merasa kesulitan berdakwah atau menanamkan nilai kebaikan? Karena anak mudanya saja tidak nyaman dengan kita. Merasa kita itu terlalu kolot mungkin gitu ya. Kalau bahasa saat ininya, terlalu berpikiran eh, yang dulu-dulu gitu, sehingga ketika diajak berdiskusi, anak-anak remaja, anak-anak muda zaman sekarang menjadi kurang nyaman seperti itu. Sehingga akhirnya ketika kita sebagai orang yang lebih dewasa mungkin, atau yang lebih banyak ilmunya, lebih tahu gitu ya, lebih banyak pengalamannya,
ketika untuk memberitahu tuh merasa dinasehatin gitu loh. Jadi si anak ini merasa dinasehatin sehingga akhirnya mental lah tuh nasihat-nasihatnya atau apa yang kita bicarakan ke anak-anak tersebut generasi sekarang itu menjadi mental gitu. Mereka lebih percaya dengan siapa? Lebih percaya dengan orang lain, dengan orang yang di luar rumahnya, di luar lingkungan rumah kan gitu. Lebih percaya dengan teman-temannya mungkin, atau lebih percaya dengan apa namanya, guru yang ada di luar gitu ya. Gitu. Itu khawatirnya ke situ dampaknya. Oke? Nah, lanjut untuk masalah tadi yang sudah saya katakan ya, generasi-generasi saat ini saat apa namanya ya, karakter misalnya gini. Jadi kalau misalnya saat ini sekarang tahun 2023 gitu ya. Tahun 2023 anak-anak zaman sekarang yang lahir itu dikatakan dengan generasi alfa gitu ya. Nah, tapi untuk generasi sebelum-sebelumnya tuh generasi apa saja gitu ya. Ada generasi baby boomers gitu ya. Tadi generasi baby boomers itu yang 1946 sampai 1964. Terus ada generasi Gen X, ada yang Gen Y, ada yang Gen Z gitu ya. Nah, coba mungkin bunda-bunda di sini termasuk pada generasi yang mana nih? Kalau kelahiran 1946 sampai 1964 termasuk pada generasi baby boomers. Kalau generasi 1965 sampai 1976 termasuk pada generasi X. Dan kalau generasi Y itu generasi 1977 sampai 1994, generasi Z 1995-2010, dan generasi Alpha dari 2011 sampai 2025. Oke. Wah, Gen Y, Gen Y. Oke. Ada yang Gen X juga. Oke. Ada yang masuk ke baby boomers atau mungkin ke generasi Z? Berarti dari berbagai kalangan usia ini berarti Masya Allah. Nah, kalau kita masuk ke generasi baby boomers ya, itu kan usia 1946 sampai 1964. Saya kebayangnya usia orang tua saya lahir 1962 dan 1963 gitu ya. Nah, lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat strict sekali, ya, membuat boomers menjadi individu yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, mentalnya sekuat baja, prinsipnya yang kuat, serta berpegang teguh pada loyalitas dan dedikasi. Gitu ya. Ini uh, menurut orang-orang yang meneliti gitu ya, untuk generasi baby boomers ini seperti ini karena pola didikannya terdahulu dari zaman perang gitu ya. Mereka para tentara, para prajurit, terus sudah banyak sekali asam garamnya gitu ya. Banyak mengikuti peperangan sehingga orang-orang yang lahir di tahun 1946 sampai 1964 ini memiliki mental-mental yang kuat gitu. Tapi ternyata karakter mereka yang di usia yang di rentang usia segini sulit menerima kritik katanya. Namun suka mengkritik generasi muda akibat kurang komitmen dan etika kerja gitu ya. Jadi karena mereka merasa kayak mereka tuh tahan banting gitu. Tapi mereka paling gak suka dengan anak-anak muda zaman sekarang karena terlalu lenjeh mungkin, sukanya leyeh-leyeh, atau terlalu pengennya
pengennya dipecut terus biar baru bisa semangat gitu ya. Jadi rata-rata seperti itu. Terus memiliki rasa kompetitif yang tinggi gitu ya. Untuk di usia untuk rentang tahun segini biasanya memiliki rasa kompetitif yang tinggi. Mungkin dulunya kayak ada rasa persaingan antar satu saudara dengan saudara yang lainnya. Biasanya kenapa dikatakan baby boomers ini? Jadi di tahun ini generasi ini meledak nih, anak-anaknya nih pada meledak, maksudnya melahirkannya dengan anak-anak yang banyak gitu, rata-rata 5, 6, 7, bahkan ada yang 11, 12 dan sekian gitu ya. Nah, makanya dikatakan baby boomers gitu. Nah, baby boomers ini biasanya memiliki rasa kompetitif yang tinggi karena antar satu saudara dengan saudara yang lainnya tuh punya rasa aku harus begini, aku harus lebih baik dari si ini, aku harus begini gitu. Itu kompetitifnya lebih terlihat, sangat lebih terlihat. Terus selanjutnya karakternya adalah berorientasi pada pencapaian. Jadi dia yang penting nilaiku bagus gitu. Berorientasi pada pencapaian adalah yang penting nilaiku bagus, tidak penting mau prosesnya bagaimana, yang penting nilainya bagus gitu. Terus punya rasa percaya diri yang tinggi. Punya rasa percaya diri yang sangat tinggi karena yang tadi mentalnya dia sudah kuat gitu ya. Kedisiplinannya tinggi gitu sehingga itu bisa mempengaruhi kepercayaan dirinya menjadi dia lebih percaya diri lagi untuk di lingkungan sosialnya, untuk di lingkungan sendirinya pun dia juga lebih siap lagi dan merasa serba bisa melakukan apapun karena zaman dulu kan mungkin belum ada teknologi secanggih sekarang ya, jadi mereka bisa melakukan apapun sendiri gitu. Misalnya betulin mesin cuci gitu ya, meskipun dia bukan ahli teknik mesin tapi dia bisa melakukan itu sendiri gitu ya, memperbaiki mesin cuci dengan sendiri atau misalnya untuk bebenah rumah nih, misalnya membangun rumah itu nggak harus, mungkin tukang-tukang itu zaman dulu nggak terlalu dibutuhkan karena mereka punya kreativitas tersendiri, punya punya prinsip sendiri untuk bisa membangun rumah secara mandiri gitu, secara sendiri-sendiri gitu. Ada yang soalnya saya keingat sama keluarga saya pun ada yang emang lahir di zaman ini gitu ya. Nah, itu melakukan semuanya sendiri, misalnya bangun rumah gitu ya, bangun rumah dari batakonya bikin sendiri sampai segalanya itu bikin, jadi merasa ya itu memang serba bisa gitu. Oke, lanjut untuk generasi selanjutnya di rentang tahun 1965 sampai 1976. Nah, ini dikatakan generasi X. Generasi X ini disebut juga anak-anak yang merasa kesepian karena ditinggal oleh orang tuanya bekerja gitu ya. Kayaknya kalau kalau saya sih merasa kayak ditinggal dengan orang tua bekerja nggak cuma di generasi ini kali ya gitu ya. Kalau generasi sekarang pun mungkin anak-anak juga merasa kesepian gitu, merasa kurang nyaman karena itu lumrahnya perasaan atau emosi seorang anak. Suaranya tidak terdengarkah? Mohon maaf. Oh, terdengar. Terdengar. Oke. Nah, jadi, meski demikian, Gen X ini memiliki karakteristik seperti disiplin, pekerja keras, banyak akal, logis, mandiri, yang kayak gitu ya. Jadi lebih mengutamakan keseimbangan nih antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, terus kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, baby boomers, Gen X ini lebih memiliki kemampuan bisnis yang lebih baik katanya menurut penelitian ini. Ya, menyukai sesuatu yang tidak formal katanya. Terus membutuhkan validasi secara emosional. Kalau membutuhkan validasi secara emosional, itu mungkin sampai saat ini pun
anak-anak zaman sekarang atau anak-anak kecil pun usia balita juga masih membutuhkan validasi secara emosi ya gitu. Jadi itu balik lagi nanti kenapa sih bisa seperti ini nih kenapa gitu itu nanti ada di belakang ya. Nah, terus apalagi mandiri dan banyak akal katanya. Terus dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini karakter generasi X. Menurut uh, menurut si literasi ini gitu ya. Oke, lanjut untuk karakter generasi selanjutnya ada generasi Y. Nah, generasi Y itu di usia 1977 sampai tahun 1977 sampai 1994 disebutkan generasi Y. Nah, ini generasi saya nih katanya. Saya kelahiran 1992. Tadi juga ada teman-teman juga yang sama ya di generasi Y juga. Oke. Kalau generasi Y ini katanya tumbuhnya di era peralihan teknologi dari yang analog menjadi digital, gitu ya. Kemunculan internet dan media itu langsung nih boom boom gitu ya. Kalau generasi saya ngerasanya sih ya sih gitu ya. Dari yang awalnya telepon biasa gitu terus tiba-tiba berubah menjadi handphonenya tuh yang cepat layar sentuh gitu terus lebih canggih lagi semakin cepat nih berkembang layar sentuhnya nih semakin cepat nih terus sosial medianya pun semakin berkembangnya lebih 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 banyak lagi kan gitu. Nah, tapi katanya nih di artikel ini untuk generasi ya, untuk di generasi Y ini dengan karakter dengan ritme seperti itu, karakter anak-anak milenial ini lebih terbuka katanya dalam menerima perubahan. Terus merasa memiliki ambisius dan punya rasa percaya diri yang tinggi katanya. Makanya angkatan-angkatan generasi Y biasanya lebih mudah meraih kesuksesan di usia muda dan tidak bisa lepas dari gadget. Nah, kekurangan dari generasi Y ini adalah mereka lebih rentan mengalami stres dan depresi. Beberapa di antaranya juga merasa sulit bergaul. Kalau menurut saya, ada beberapa yang benar, ada beberapa yang kurang tepat gitu. Dalam artian, orang mengalami rentan dan rentan terhadap depresi, stres dan depresi kan tergantung dari diri kita sendiri, gitu ya. Bagaimana seseorang bisa mengelola emosinya, gitu. Belum tentu mungkin dalam generasi ini secara global gitu ya, karena terlalu banyaknya media-media yang dari internet, gitu ya, menyerap informasi-informasi berita-berita dari luar sana gitu ya, dari internet dan segala macam sehingga akhirnya overthinking, overwhelm di dalam otak kita gitu sehingga akhirnya rentan terhadap depresi, rentan terhadap stres gitu. Tapi kan mungkin bukan hanya kita dalam generasi ini saja gitu. Tapi generasi-generasi setelah ini pun ada kemungkinan untuk mendapatkan itu gitu maksudnya. Oke, lanjut. Setelah generasi Y, ada generasi Z. Generasi Z ini 1995 sampai 2010. Nah, kalau berdasarkan artikel ini, seorang ahli dalam pengelompokan generasi ini kapanpun si generasi ini dimulai, gitu ya. Nah, masih dapat mengatakan bahwa kelompok ini masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Jadi ketika mereka lahir jebret sudah ada teknologi yang baru gitu. Mereka sudah banyak mengenal komputer menggunakan laptop misalnya ya. Terus handphone pun sudah ada yang smartphone kan gitu. Nah, itu makanya ketika mereka lahir pun sudah banyak sekali teknologi terbaru gitu. Nah,
Gen Z ini cenderung lebih mudah untuk berbaur dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Terus melek teknologi sehingga mudah untuk mengakses informasi yang diinginkan. Betul, memang rata-rata mereka sangat cepat gitu ya untuk menerima informasi yang terbaru, media sosial terbaru, terus harus ngedit foto, ngedit video, atau mereka mendapatkan informasi dari berbagai macam media sosial. Tuh, tapi kalau yang cenderung lebih mudah untuk berbaur dan bersosialisasi dengan sekitarnya, itu balik lagi kepada individu masing-masing. Malah ada dengan beberapa kasus klien saya gitu ya, ketika yaitu jadi malah jadi asiknya dengan bersosialisasinya hanya dengan handphone gitu, hanya dengan handphone ketika dia beraninya hanya untuk chat di media sosial hanya dengan WA, tapi ketika kita bertatap muka, kita bertemu, malah jadi canggung, malah jadi bingung, harus bagaimana ya gitu. Gitu, karena terbiasa melalui media lainnya. Terus lanjut, karena melek teknologi itu juga, katanya Gen Z itu lebih cepat dalam mempelajari hal baru. Ya, benar, karena informasi yang dia dapatkan itu dari berbagai macam sumber ya, gitu. Dan pelajaran-pelajaran pun dari mereka SD, atau dari mereka SMP, itu sudah banyak yang dituntut untuk mencari sendiri gitu ya. Pelajarannya itu tidak hanya satu arah metode ceramah dari guru, tapi anak-anak ini juga diminta untuk learning by doing gitu ya, belajarkan berdasarkan experience-nya gitu. Nah, generasi ini menyukai lingkungan yang memberi mereka ruang untuk tumbuh dan lebih kreatif. Makanya kebanyakan Gen Z ini mengincar untuk perusahaan-perusahaan startup agar mereka bisa berkembang lagi. Seperti itu. Terus lanjut untuk generasi yang saat ini nih sampai tahun 2023 ya. Menurut seorang peneliti katanya, generasi ini menjadi kelompok yang sangat besar dengan hak mereka sendiri. Jadi mereka lebih melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, kan gitu istilahnya ya. Jadi melakukan apapun itu ya semau mereka gitu. Nah, sehingga karakternya seperti apa? Memiliki potensi untuk membawa pembaruan bagi kehidupan sosial dan memajukan masyarakat, terus memiliki pemikiran dan opini yang kuat, tidak suka dibatasi dengan aturan, terus senang berinovasi gitu ya. Terus mereka juga tidak takut untuk mencari sesuatu yang baru dan tanpa ragu akan beralih pada hal tersebut. Jadi kayak lebih ke trial dan trial and error gitu ya. Jadi mereka mau nih mencoba satu hal yang baru untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru gitu kan gitu istilahnya. Nah, tapi dengan generasi alpha ini kan kalau dilihat kan kayaknya potensi untuk dia bisa membawa pembaruan yang lebih baik lagi gitu ya. Mereka bisa lebih berkembang lagi dengan teknologi yang sudah ada, yang sudah canggih saat ini gitu ya. Gimana caranya mereka mengembangkan itu gitu. Bisa jadi malah mereka semakin semakin males-malesan gitu ya, malah kayak semakin terlalu banyak informasi yang mereka dapatkan sehingga mereka bingung harus bagaimana gitu. Nah, jadi balik lagi ke masing-masing individunya gitu. Nah, terus gimana sih sebenarnya apa yang bisa mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi seseorang gitu ya untuk bisa berkarakter menjadi lebih tangguh gitu ya, lebih siap lagi. Benar nggak sih karakter antar generasi itu menetap dan tidak bisa diubah? Benar nggak menurut mudah-mudahan semua di sini? Oke, kalau jawab, oh bisa diubah.
Oke, masih bisa diubah berarti. Nah, jawabannya adalah next. Nah, kira-kira ini apa ya, Bun? Ada yang bisa menjawab? Faktor apa nih yang bisa memungkinkan adanya perubahan dari karakter si generasi-generasi yang tadi sebelum tadi saya sampaikan? Faktor apa? Ini ada dua faktor. Faktor yang atas, yang PLAUH, dan faktor yang bawah adalah LNGUNAN. Nah, kira-kira apa nih titik-titiknya nih? Apa dan apa? Gitu. Faktor A dan faktor B. Faktor A-nya apa ya? Wah, betul. Faktor A itu adalah faktor pola asuh dan lingkungan. B-nya lingkungan. Insya Allah. Hebat-hebat sekali nih benar-benar di sini nih. Nah, pola asuh dan lingkungan. Oke, next. Kenapa saya katakan lingkungan dan pola asuh? Nah, yang pertama, untuk lingkungan dan pendidikan. Ya, lingkungan itu kan luas banget nih. Lingkungan itu luas sekali. Nah, saya mengerucutkan pada lingkungan dan pendidikan. Pendidikan ini dalam artian anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan dari rumah maupun dari luar rumah, kayak gitu ya. Nah, kalau di dalam psikologi itu sendiri ada rumusan B sama dengan FPE. Nah, behavior atau perilaku itu merupakan fungsi dari kepribadian dan lingkungannya. Gitu. Jadi seseorang menampilkan sebuah perilaku itu adalah bagian dari dirinya itu sendiri dan faktor dari lingkungannya. Seperti itu. Gimana dia menampilkan perilakunya, misalnya dia perilakunya, itu kan perilaku itu adalah satu hal yang tampak, yang bisa kita lihat, gitu ya. Nah, gimana dari kepribadian dia dan dari lingkungan yang dia dapatkan ketika di rumah mungkin, ketika dia di sekolah, atau dia di mana gitu ya, di lingkungan masyarakatnya, seperti itu. Terus, lanjut lagi, ada lagi, kalau menurut Bandura gitu ya, ada ahli psikologi menurut Bandura, dia ada eksperimen namanya eksperimen Bobodol, itu menunjukkan terdapat proses pembelajaran melalui kegiatan observasi gitu ya, pengamatan dan proses peniruan yang disebut sebagai modeling. Jadi di dalam eksperimen Bobodol ini kayak ada satu ruangan yang disekat dibagi dua gitu ya. Ruangan yang pertama ini orang dewasa. Orang dewasa ini diminta untuk berkarakter memiliki perilaku yang agresif, gitu ya. Agresif dalam artian lebih pada agresi memukul, bentak, marah, terus menendang, pokoknya lebih pada hal-hal yang bisa menyakiti orang lain dan melukai orang lain. Nah, di antara sekat itu, ruangan satunya lagi ternyata ada seorang anak yang dia mengamati perilaku orang dewasa itu, gitu. Nah, dia mengamati perilaku orang dewasa itu, kebetulan si sekatnya itu memang kayak one way mirror gitu. Jadi cuma bisa dilihat dari anak kecil itu. Nah, kemudian ketika si anak itu terus-terusan diberikan tontonan seperti itu, secara tidak langsung diperlihatkan gitu ya seperti itu. Nah, anak ini ternyata ketika diberikan boneka gitu, namanya Bobodol ini, boneka ini. Nah, itu anak itu langsung memunculkan perilaku agresinya, langsung memukul si boneka itu, menendang. Jadi melakukan perilaku-perilaku yang sama persis dengan perilaku orang dewasa tersebut. Gitu. Nah, makanya timbullah si teori ini, teori belajar sosial, dijelaskan tentang pentingnya proses meniru dan mengamati satu perilaku dalam membentuk perilaku peserta didik ataupun anak ataupun siapapun itu gitu ya, yang ada di lingkungan kita.
Nah, itu bisa mempengaruhi reaksi anak dalam proses belajar gitu. Sama halnya ketika anak lebih banyak menggunakan gadget misalnya ya, anak lebih banyak menggunakan gadget. Terus dalam sehari mungkin secara tidak langsung anak balita deh misalnya atau anak batita zaman itu sekarang kalau gadgetnya tidak dibatasi gitu, dan tontonan mereka tidak dipilih-pilih, mungkin mereka gini menonton kayak anime-anime Super Wings misalnya. Ini saya ngambil pelajaran dari anak saya sendiri gitu ya. Kebetulan awalnya itu awalnya itu saya merasa bahwa ini kayaknya masih inilah anime misalnya gitu ya. Ini film-film anime, Super Wings nih, superhero dan lain-lain gitu ya. Tetapi ternyata kesininya saya penasaran kenapa anak ini kok semakin berani untuk eh, menampilkan perilaku memukul misalnya, menendang atau semakin tidak sengaja tiba-tiba kayak maksudnya mungkin mau bermain dengan adiknya gitu, tapi akhirnya kayak melukai gitu, mendorong gitu. Nah, itu saya akhirnya introspeksi lagi. Apa yang salah nih dari saya? Apa yang salah dari pola asuh saya? Apakah saya memang menampilkan atau mencontohkan perilaku seperti itu, tapi saya memikir bahwa saya seberusaha mungkin tidak pernah berkata kasar, tidak pernah uh, berperilaku kasar kepada anak gitu ya, selalu menggunakan kata-kata yang positif. Terus dari mana nih anak saya dapatkan gitu ya? Terus ternyata saya coba introspeksi lagi, oh mungkin dari filmnya nih. Akhirnya filmnya saya cut, saya saya apa ya namanya? Saya tidak mengizinkan anak saya untuk menonton ini gitu ya. Dengan diganti dengan film-film yang memang edukasi gitu, yang memang dia berkaitan dengan persahabatan, yang lebih ke memang untuk seusianya gitu. Meskipun memang misalnya yang Super Wings itu untuk anak-anak boleh gitu ya, tapi ternyata banyak loh hal lain yang sebenarnya itu bisa berdampak negatif pada anak gitu. Oke, lanjut. Masih terkait dengan lingkungan dan pendidikan. Nah, jadi tipsnya gimana nih? Yang pertama, menanamkan nilai akidah dan kesopanan sejak dini. Gitu. Jadi meskipun kan tadi berarti kalau anak saya, anak yang pertama kelahiran tahun 2019. Berarti kan kalau bisa dibilang dia masuk ke generasi alfa, gitu ya. Nah, tapi meskipun anak-anak ini masuk ke dalam generasi alfa, tapi menanamkan nilai akidah dan kesopanan sejak dini itu diutamakan. Gitu. Yang pertama, nilai akidah. Akidah itu bisa loh kita tanamkan dari awal, dari kecil, gitu ya. Contohnya kalau yang saya lakukan saat ini, misalnya ketika sholat nih, misalkan usianya saat ini 4 tahun. Ketika sholat, misalnya, saya mengajaknya pun dengan bahasa yang baik juga gitu. Maksudnya dengan bahasa yang tetap bisa dipahami sama anak, tapi anak ini tidak menjadi terpaksa. Dalam artian misalnya, yuk ikut ambu sholat gitu ya. Yuk ikut ambu sholat mau nggak gitu kan. Kalau sholat itu nanti Allah sayang sama kita gitu. Nanti Allah akan memberikan banyak sekali keutamaan dari sholat. Sholat itu wajib, yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin dari pemahaman-pemahaman dulu gitu tentang akidah, terus tentang kesopanan, misalnya kesopanan itu dalam artian kesopanan untuk pada sesamanya gitu ya, untuk pada orang-orang yang lebih tua, gimana dia harus bersikap, gimana dia harus menjaga tata krama, itu tetap harus diajarkan kepada anak sejak dini. Nah, rata-rata nih, kalau yang saya lihat dari ruang konseling, ya, secara tidak langsung, ketika anak-anak masih kecil, dibiarkan aja, nggak apa-apa lah, masih kecil, masih anak-anak, gitu ya. Tapi ketika sudah besar, jadinya dituntut nih. Misalnya, ih,
nggak sopan ya kamu begini 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 misalnya gitu. Jadi secara tidak langsung anak kaget dong. Loh, dulu aja saya diperbolehkan gitu. Tapi kenapa saat ini saya sudah menginjak maksudnya SD lah gitu ya, rentang-rentang SD itu baru tuh ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Jadi jadi semakin banyak nggak bolehnya gitu. Jadi anak tuh semakin bingung gitu. Yang kedua, mencontohkan dan melibatkan anak dalam aktivitas harian. Yang tadi ya, melibatkan aktivitas harian itu berbagai macam ya, bisa mungkin memang sehari-harinya kita sholat gitu ya, kita libatkan, kita ajak anak dari sejak dini. Terus kalaupun mengaji, kita libatkan anak gitu ya. Masya Allahnya ternyata kan otak anak itu berkembang di usia 2 tahun sampai 6 tahun. Maksudnya dalam artian perkembangannya itu melesat loh gitu. Bisa 80% lebih gitu. Jadi kita mau memberikan stimulasi apapun, kita mau memberikan akidah yang baik-baik, kita mau menghafal, misalnya ingin anak kita bisa menghafal dan lain-lain, nggak apa-apa, berikan saja di rentang usia segitu gitu. Terus gimana kalau misalnya mereka belum bisa membaca Al-Quran dan lain-lain? Loh, kan kita bisa menyetel murotal atau kita sendiri yang melantunkan gitu. Dalam artian kalau yang saya lakukan gitu ya kepada anak-anak, meskipun saat ini belum rutin banget setiap hari gitu ya, karena kadang mood anak nggak stabil gitu. Jadi saya usahakan banget sebelum tidur itu membaca satu surat, satu surat-surat pendek. Dari anak saya usia 1 tahun itu saya sudah biasakan. Misalnya kayak Anas dulu nih, oh surat Anas selama 1 minggu misalnya. Terus lanjut di surat berikutnya, surat Al-Falaq di 1 minggu kemudian gitu. Jadi anak mendengar terus. Nanti lama-lama kan ketika mereka sering mendengar secara tidak langsung otak akan meresap gitu ya, meresap informasi itu dan kalau misalnya terus diulang lagi akan nyantol dan anak kita pun sama-sama bareng sama anak untuk bisa murojaah bareng nantinya gitu. Terus yang ketiga adalah mencari sekolah dengan visi dan misi yang sesuai dengan harapan orang tua. Kenapa saya katakan di sini ada garis bawahnya bahwa tetapi tetap perhatikan kebutuhan anak. Kita lihat lagi kebutuhan anak kita. Anak kita butuh nggak sekolah yang benar-benar sangat strict banget gitu. Dalam artian gini, oke lah kita tahu saat sebuah sekolah yang visi misinya bagus nih, terkait dengan agama, akidahnya bagus, kesopanannya bagus, atau sekolah tahfiz, misalnya yang kayak gitu ya. Bagus sih gitu. Tapi kita lihat dulu nih, apalagi misalnya untuk anak-anak di bawah usia ya, misalnya dalam artian usia dini ini misalnya anak-anak TK, anak-anak SD gitu ya. Kita lihat dulu nih. Yang pertama kali kita ketika mencari sekolah adalah perhatikan dulu visi misi dan kebutuhan anak. Anak butuh nggak sekolah ini? Misalnya anaknya aktif sekali nih, misalnya. Ketika anaknya aktif sekali, terus dimasukkan ke dalam sekolah yang formal banget, kebutuhannya terpenuhi enggak? Gitu kan? Atau malah nanti ketika dia di dalam sekolah yang formal banget, dia tidak bisa mengikuti kegiatan gitu. Sehingga mungkin akhirnya siasatnya gimana? Oh, sekolahnya di sekolah yang lain. Sekolahnya bisa di sekolah yang misalnya sekolah alam nih, atau sekolah-sekolah yang kan sudah banyak nih metode-metode di sekolah ya gitu. Jadi kita yang harus cari juga nih visi misi sekolah itu seperti apa, metodenya seperti apa, dan kita kaitkan dengan kebutuhan anak gitu, bukan kebutuhan orang tua gitu. Terus kemudian yang keempat adalah memilah lingkungan sekitar. Lingkungan dalam artian masyarakat ya, dalam lingkungan di rumahnya misalnya atau pertemanannya mereka gitu ya. Dan memberikan pemahaman sosial yang logis pada anak.
Jadi selain memilah-milah lingkungan gitu ya, kita tahu dengan siapa mereka berteman, seenggaknya kita tahu orang tuanya bagaimana. Karena kata Rasulullah juga kan kalau misalnya kita berteman dengan eh, orang yang menjual minyak wangi, kita pun akan ikutan wangi gitu ya. Nah, jadi kita dengan siapa kita berteman, nanti kita akan seperti itu misalnya gitu. Nah, sama halnya ketika misalnya, oke, kita mengizinkan anak-anak kita untuk berteman dengan siapapun, gitu ya. Dalam artian boleh kita tidak membatasi atau kita tidak apa namanya ya, kita hanya mengamati dari jauh nih misalnya, atau kita tidak memilih-milih, karena itu stratanya begini dan ini begini gitu ya, itu nggak boleh, bukan karena itu gitu kan, tapi lebih kepada yang bisa membangun akhlak yang lebih baik untuk anak-anak kita, yang bisa memberikan nilai-nilai positif, nilai-nilai kehidupan yang baik untuk anak-anak kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya sekiranya anak-anak kita melenceng, gitu ya, melenceng sedikit, nah itu diberikan pemahaman sosial dan didampingi pada anak. Tuh. Ada satu kasus dari klien saya, gitu ya. Kebetulan saat konseling itu anaknya usia pokoknya kelas 2 SMP. Usia 2 SMP dengan kasus ada kecenderungan LGBT. Seperti itu. Ada kecenderungan LGBT dan ternyata setelah ditanya-tanya kita perdalam lagi assessment, orang tuanya itu tidak bisa mengakses handphonenya sama sekali gitu ya, karena passwordnya terus diganti sama si anak, dan orang tuanya juga kebetulan qadarullah bekerja dua-duanya, ayah dan ibunya, sehingga ketika dia di rumah pun tidak ada pengawasan yang tidak ada pengawasan yang ketat gitu ya. Jadi hanya ditanyakan aja, dan hubungan antar anak dan orang tua pun tidak terlalu dekat gitu, sehingga anak lebih nyaman bercerita, lebih nyaman melakukan segala sesuatunya dengan temannya gitu. Dan memang anak ini itu kebetulan di pesantren gitu, pesantren khusus putri yang mungkin memang bisa Sabtu Minggu pulang gitu. Tapi ketika ada kasus itu gitu ya, akhirnya ibunya bertanya, apakah anak ini harus dilanjutkan pesantren atau tidak gitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan bahwa anak ini sebaiknya tidak dimasukkan dulu pada pesantren. Kenapa? Bukan karena pesantrennya yang jelek gitu ya, atau pesantrennya yang tidak bagus, tapi lebih pada dekatkan dulu sosok anak ini dengan keluarganya gitu. Jadi ada figur orang tua yang dia hilang, yang harusnya dia dapatkan tapi dia tidak dapatkan gitu. Sehingga akhirnya anak ini perlu pengawasan, pendampingan yang penuh dari orang tuanya. Sehingga sebaiknya untuk tidak dilanjutkan dulu pesantrennya gitu. Jadi kalaupun memang mau di sekolah situ ya nggak apa-apa, tapi pulang pergi. Gitu. Oke, lanjut setelah lingkungan dan pendidikan. Tadi ada pola asuh, ya kan? Nah, pola asuh itu sendiri ada 4 loh jenisnya ternyata. Yang pertama, authoritarian. Jadi kalau authoritarian ini, orang tua ini memiliki permintaan yang tinggi gitu loh. Tapi respon dari orang tua kepada anak itu rendah. Jadi dia hanya menuntut gitu. Itu istilahnya dari otoritarian. Atau kita sebut biasanya otoriter. Jadi hanya menuntut saja dari apa yang diinginkan orang tua harus dilakukan pada anak. Tapi dia tidak memberikan feedback, tidak memberikan respon yang dibutuhkan oleh anak. Misalnya, anak membutuhkan waktu, orang tua tidak ada. Anak membutuhkan kasih sayang, pelukan, tapi orang tua tidak hadir. Gitu. Itu. Misalnya. Terus yang kedua, permisif. Permisif itu orang tua mengikuti semua keinginan anak, terlalu memanjakan dan kendali pada di anak. Gitu ya. Nah, permisif ini semua ya kendalinya ada di anak. Jadi bisa dibilang
anak itu raja gitu ya, segala-galanya nih, anak mau ngapain silakan, sok mangga gitu ya. Terus anak mungkin melakukan kesalahan pun eh, ditegur, mungkin bisa jadi nggak ditegur, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa misalnya gitu ya. Itu permisif. Terus yang ketiga ada neglectful. Keterlibatan orang tua ataupun responnya sangat rendah. Jadi sangat sama-sama rendah nih antara eh, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan dan respon yang diberikan orang tua kepada anak pun sangat rendah. Keterlibatan ini dalam artian tidak ada tuntutan apapun dari orang tua, gitu. Terus ketika anak pun melakukan sesuatu, sudah melakukan ada pencapaian tertentu, tidak tidak memberikan respon yang dibutuhkan sama anak, gitu. Itu neglectful. Terus yang keempat, ini tipe yang tipe yang idealis. Jadi dia adanya keseimbangan antara permintaan dan respon dari orang tua. Jadi orang tua ini tidak hanya menuntut, gitu. Tapi orang tua ini juga memberikan respon yang seimbang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Gitu. Dia akan memberikan kasih sayangnya, dia akan dia tahu di mana harus menegakkan disiplin pada anak gitu ya. Terus dia tahu di mana dia harus meluangkan waktunya pada anak yang seperti itu. Itu di otoritatif gitu. Nah, terus lanjut. Nah, jadi kira-kira yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu apa saja? Kalau yang boleh dilakukan, yang pertama, bersikap objektif pada setiap anak. Nih, misalnya nih, kebanyakan kalau misalnya anak yang pertama, kamu mengalah ya, gitu ya. Kamu kan jadi kakak, harus mengalah ya, gitu. Kamu adik nih, ini misalnya gitu. Nah, menurut saya gitu ya, kalau misalnya mengalah itu dalam artian sama siapapun, pada siapapun, konteksnya seperti apa dulu, kita kenapa harus disuruh mengalah gitu. Jadi tidak hanya anak pertama yang diminta untuk mengalah. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Itu memang susah. Saya akui memang susah gitu. Jadi kadang ketika kita ada orang lain gitu ya, ada orang lain berbicara, di satu sisi kayak mulut kita gatel nih, pengen pengen nyamber gitu ya, pengen menimpali gitu ya. Nah, gimana caranya kita menahan emosi kita untuk bisa menjadi good listener gitu ya, tanpa menghakimi. Kenapa? Karena biar lawan bicara kita pun nyaman untuk berbicara dengan kita. Gitu, tidak merasa dijudge, tidak merasa disalahkan gitu ya, tidak merasa yang dinasihati atau gimana-gimana gitu. Jadi anak-anak pun nyaman dengan kita gitu. Terus yang ketiga, bersikap tegas dan disiplin sejak dini. Nah, bisa nggak sih generasi alfa gitu ya, yang katanya mereka sudah lahir jeblok, teknologinya sudah banyak sekali gitu ya, terus tidak bisa diajak disiplin? Bisa nggak sebenarnya menurut bunda-bunda semua di sini? Kalau saya, sebenarnya mereka bisa diajarkan disiplin, tapi kita tetap mengajarkan disiplinnya sejak dini. Contohnya misalnya, dalam hal makan. Dalam hal makan, anak-anak yang saat ini nih, anak-anak generasi sekarang, kalaupun makan, sebisa mungkin selesaikan dulu makannya, baru boleh nonton. Nah, saya ngomong seperti ini karena kebetulan saya juga menerapkan itu kepada anak saya. Gitu. Ada nggak yang harus dikorbankan? Oh, pasti ada. Kenapa? Karena yang dikorbankan adalah kita sebagai orang tua. Kebetulan saya dan suami akhirnya TV itu
menjadi cuman kayak pajangan aja gitu. Dinyalakan itu memang sesuai ketika dibutuhkan dengan jam screen time-nya anak. Screen time ini bisa berbagai macam ya Bun, tidak hanya gadget, tidak hanya TV, tapi laptop pun itu merupakan screen time gitu. Jadi screen time ini ada batas maksimumnya. Misalnya kalau untuk balita nih usia 2 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam. Gitu. 0 sampai 1 tahun sebisa mungkin itu tidak diberikan atau boleh diberikan tapi hanya untuk video call gitu ya, untuk bisa menghubungkan komunikasi lah gitu ya, untuk komunikasi dengan keluarga gitu. Nah, di atas 1 tahun boleh diberikan, tapi dengan batasan maksimal dalam 1 hari 30 menit. Gitu. Itu bisa nggak kita disiplinkan pada anak? Bisa. Asalkan orang tuanya juga berkomitmen untuk bisa melakukan ini. Tidak hanya orang tua, tetapi orang tuanya pun melibatkan orang-orang di sekitarnya. Misal, ketika kalau yang saya terapkan, yang saya lakukan adalah ketika saya bermain ke rumah orang tua saya. Nah, saya memberitahukan pada orang tua saya bahwa, tapi di depan anak juga. Misalnya karena dipanggilnya orang tua saya Yayang sama anaknya, sama anak saya sama cucunya, yang ini hari Senin nih misalnya ya, ini hari Senin bukan jadwalnya menonton misalnya gitu. Jadwal menonton adalah di hari Sabtu dan Minggu. Jadi tidak boleh menonton ya. Nah itu alhamdulillah ketika kita tegas gitu ya, kita punya komitmen yang baik, kita bersikap kooperatif juga sama lingkungan sekitar gitu ya, sama neneknya, sama kakeknya, begitupun kita memberikan pemahaman juga pada anak, itu akan berjalan dengan seiring berjalannya waktu, anak bisa memahami. Dan alhamdulillah anak pun komit gitu ya. Oh, kan hari ini hari Jumat misalnya. Aku belum boleh nonton misalnya. Tuh. Oke, lanjut. Yang nomor 4, melakukan validasi emosi pada anak. Nah, melakukan validasi emosi pada anak itu diperlukan gitu ya, karena anak kan belum tahu nih, belum paham gitu ya. Mungkin anak masih usia 3 tahun, masih sekian tahun gitu ya. Terus anak ini merasa marah, merasa kesal, tapi dia nggak tahu dia maksudnya apa kan gitu. Makanya kita harus melakukan validasi, kamu kenapa gitu ya? Kamu marah, kamu kesel, kamu nggak suka misalnya. Nah, ternyata luapan emosi atau tantrum, kita sering dengar tantrum ya. Tantrum itu kan kita tahu kan mungkin anak-anak ya tantrum gitu ya, ada series tantrum pertama misalnya. Nah, ternyata ada 3 series tantrum. Series tantrum pertama adalah 0 sampai 1 tahun. Jadi anak itu belum bisa bicara, ya kan? Sehingga dia akan melakukan segala sesuatu dengan menangis gitu. Terus tantrum yang kedua adalah fasenya di usia 3 pokoknya di bawah 5 tahun gitu ya, 2 sampai 3 tahunan gitu. Nah, nanti ketika anak ini menjelang remaja, dia akan mengalami seri tantrum berikutnya. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan emosi yang baru. Misalnya emosi cinta kepada lawan pasangannya, lawan jenisnya gitu ya. Kalau itu tidak divalidasi, anak tidak tahu. Anak tidak paham emosi apa yang dirasakan olehnya. Dan ketika orang tua atau pendampingnya, misalnya di sekitarnya, tidak paham itu, gitu ya, mungkin bisa jadi anak salah mempersepsikan atau mengartikan emosi yang dia rasakan. Itu dianggap bahwa itu tidak apa-apa. Gitu. Nah, terus memberikan jawaban logis dan tidak mengada-ada agar anak takut, gitu ya. Nah, yang terakhir,
melibatkan dan memfasilitasi anak untuk sama-sama melakukan aktivitas rumah. Oke, lanjut. Yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama, membanding-bandingkan anak. Terus memberikan tuntutan berlebih pada anak, terutama masalah akademik. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, balik lagi. Yang ketiga adalah mengiyakan segala keinginan anak. Nah, yang keempat adalah mengiming-imingi anak dengan sesuatu hal. Menurut bunda-bunda, antara reward dan iming-iming itu beda atau tidak? Kalau reward itu diberikan setelah anak melakukan sesuatu tugas atau pencapaian tertentu. Tapi biasanya reward itu kita tidak usah diberitahukan gitu. Jadi anak tidak usah diberitahu apa hadiah yang akan dia dapat. Jadi benar-benar surprise gitu. Tapi kalau iming-iming pada anak, ya nanti kalau kamu diem atau kalau kamu ini nanti dijanjiin deh ini deh gitu ya. Ntar boleh makan es krim deh. Itu namanya iming-iming. Jadi iming-iming itu biasanya di awal gitu. Kalau reward dia melakukan sesuatu dulu baru dia bisa. Oke, nomor 5, mendiamkan anak saat bersalah dan tidak memberikan pemahaman yang benar. Itu tidak diperkenankan. Ya. Terus yang keenam, big no untuk melakukan kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Oke, mungkin sekian dari materi saya untuk saat ini. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, kalau mau ada didiskusikan. Masya Allah. Terima kasih atas penjelasan yang sudah sangat komplit tadi ya. Ibu Nindi sudah menjelaskan macam-macam pola asuh, macam-macam generasi, dan mungkin kita di sini rata-rata tadi saya baca adalah generasi Y yang kemungkinan punya anak di generasi Z dan juga generasi Alpha. Maka terjadi gap antara generasi. Nah, ini adalah PR besar buat kita semua. Bagaimana pola asuh kita yang sesuai gitu. Tadi juga sudah disebutkan apa yang big no dan big yes yang harus kita lakukan dalam pengasuhan terhadap anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan untuk peserta bisa langsung mengajukan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga menuliskan dalam kolom chat. Dan untuk penanya sebagai reward atas keaktifan akan ada reward khusus dari tim KBM. Kami persilahkan. Nah, itu sudah ada di kolom chat dari Ibu Lili. Ibu Lili di Lalarantuka bertanya, bagaimana menyiapkan diri khususnya ibu pada anak-anak yang sudah jelas beda generasinya? Terima kasih. Monggo mungkin bisa langsung dijawab, Bu Nindi. Oke, Bunda siapa tadi, Bunda Lili ya? Boleh kalau misalnya boleh open mic nggak, Bun? Pak mungkin silakan, monggo. Bu Lili boleh open mic. Oke, boleh open mic. Selamat sore, Bu. Iya, Bun. Ya, selamat sore. Kebetulan saya dikaruniai 4 orang anak yang usianya macam-macam. Jadi kadang kesulitan komunikasi dengan si kakak harus begini, kemudian belum nanti saya menyesuaikan juga dengan apa kebutuhan masing-masing anak. Ada yang suka dengan bahasa saya, ada yang cukup dengan apa sentuhan. Itu jadi PR. Kemudian jaraknya yang jauh, jadi mau marah khawatir nanti miskom misalnya karena jaraknya yang jauh, kemudian nanti yang saya sesuaikan sama adiknya yang misalnya jenis kelaminnya berbeda. Jadi apa yang harus saya siapkan sebagai seorang ibu untuk menghadapi berbagai karakteristik anak gitu. Begitu pula dengan jenjang usia yang jauh. Terima kasih. Sama-sama Bu Lili ya tadi ya. Jadi Bu, kalau persiapan yang mungkin harus disiapkan sama orang tua gitu ya, kita harus melihat dulu karakteristik anak. Kita harus mengenal dulu anak kita.
Misalnya anak kita yang si kakak usianya SMP misalnya. Oh, karakter usia perkembangan anak SMP tuh kayak gimana ya? Oh, anak-anak SMP gitu ya Bun ya, kan agak sulit nih kayaknya nih, anak-anak SMP udah puber-puber nih gitu ya. Sudah mulai ada tadi tantrum yang kedua gitu ya. Semakin hormonnya semakin meningkat, terus tidak stabil dan lain-lain misalnya kayak gitu. Nah, itu makanya adanya peran antara ayah dan bundanya gitu ya untuk bisa saling mengisi nih si peranan ini gitu. Jadi anak-anak pun bisa saling tahu gitu ya ketika dia harus bagaimana gitu ya. Dia melihat dan mencontoh tidak hanya dari bundanya saja misalnya. Oh, dia melihat juga dari sosok figur ayahnya misalnya gitu. Oh, terus lanjut lagi mungkin ada anak di usia anak akhir dalam artian SD menjelang remaja misalnya. Oh, karakter anak SD ini seperti apa? Karakter perkembangannya, oh mereka masih peer group, misalnya mereka masih berkelompok nih. Oh, kalau berkelompoknya ini gengnya mereka saat ini bagaimana ya? Misalnya yang kayak gitu. Jadi kita mengetahui dulu nih karakter usia perkembangan anak. Usia anak kita berapa dan usia perkembangannya bagaimana. Gitu. Terus dilihat lagi dan karakteristik anak kita seperti apa. Sehingga kita ketika kita benar-benar mengenal, itu kita tahu kita harus bagaimana. Oh, yang pertama adalah kita tetap harus jadi pendengar yang baik. Mau dari rentang usia berapapun menjadi pendengar yang baik itu tetap diutamakan. Gitu. Jadi anak bisa lebih leluasa untuk bisa bercerita gitu. Mungkin yang belum anaknya kurang bisa apa ya, kurang mau untuk bercerita gitu ya, agak lebih pendiam misalnya, belum bisa untuk bercerita banyak gitu. Nah, ketika orang tuanya merasa terbuka gitu ya, dia merasa diterima sehingga dia akan berani, lama-lama kelamaan dia akan lebih berani untuk bisa bercerita gitu. Tapi memang butuh proses gitu, butuh proses seorang anak untuk bisa bercerita gitu. Jadi mengenali dulu sih gitu, mengenali karakter anak seperti apa, terus kemudian berusaha untuk bisa menerima ceritanya tanpa menghakimi gitu. Jadi kita tahu harus bagaimana pada anak. Itu Bun, ada yang mungkin bisa ada yang mau ditambahkan lagi Bun? Jadi kalau saya simpulkan, maksudnya energi ibu harus besar ya, karena yang pertama syarat yang dibutuhkan adalah tadi kalau saya nggak salah, ibu mengenal dengan baik karakteristik anak-anaknya, kemudian bekerja sama dengan ayah, terus yang ketiga tadi pahami usia anak. Ya begitu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Memang memang energi emosi ya, terutama emosi ibu-ibu yang kadang suka masih nggak stabil. Saya pun mengakui ya Bun ya, saya sendiri masih tidak stabil gitu ya. Nah, makanya mungkin perlu adanya, kalau zaman sekarang lagi dikenal dengan mindfulness gitu ya, metode mindfulness. Nah, metode ini kalau kita tarik ke dalam agama kita gitu, ke dalam agama Islam, mindfulness itu sendiri adalah ketenangan dari batin kita. Gitu ya, gimana caranya kita menenangkan diri di dalam batin kita dulu gitu ya, dengan mungkin kita biasa sholat lah, kita biasa mengaji lah, kan gitu kan istilahnya. Jadi gimana apapun cara yang bisa kita lakukan untuk menenangkan batin kita agar anak-anak kita pun juga menjadi tenang dan merasa nyaman dengan kita, gitu istilahnya. Itu Bun. Oke, ada lagi? Ya, kami persilakan ibu-ibu, mungkin masih ada unek-unek nih. Nah, ada kesempatan emas nih, bisa menanyakan, karena saya yakin problem kita sebagai ibu-ibu yang nomaden, dan kadangkala juga ada yang LDM, pasti banyak sekali. Monggo. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ayi dari Palangkaraya. Apakah termasuk ortu otoriter ketika memasukkan anak usia SMP untuk masuk pesantren, sedangkan anaknya menyadari kalau mengikuti orang tua yang hidup nomaden sekolahnya akan terus berpindah-pindah. Teman-temannya juga selalu berganti. Nah, ini bagaimana ini? Karena memang, ya ini kenyataannya ini Bu Nindi. Hampir semua kita mengalami kasus-kasus seperti ini. Monggo. Oke, boleh Bunda open mic
maksud Bunda Ai, Ya, iya Bu. ya, Maaf ya, kameranya iya, error. gimana? Tadi anaknya itu mau masuk pesantren gitu ya, orang tua memasukkan Udah, anak pada pesantren. iya, iya. Udah saya masukkan pesantren gitu. Jadi tadi kan Ibu harus mengetahui bagaimana anaknya itu siap untuk masuk ke pesantren gitu ya Bu ya. Jadi apakah termasuk otoriter ketika kita ya kamu masuk pesantren aja gitu. Soalnya nanti kalau ngikutin orang tua mesti pindah-pindah terus sekolahnya. Karena kebetulan anak saya tuh SD-nya tuh 3 kali pindah gitu. Dan apa yang nggak semua temannya tuh welcome juga gitu. Mungkin ada beberapa bulian dan sebagainya. Jadi gimana ini Bu? Apakah saya termasuk yang salah satu orang tua yang otoriter itu atau bagaimana? Tapi sebelum dimasukkan pada pesantren, anak ini diajak berdiskusi tidak, Bun? Ya, ya itu paling kita ya sounding gitu. Gimana Kak nanti kalau apa ngikut orang tua terus nanti pindah-pindah terus sekolahnya gitu. Dan mungkin apa zaman sekarang itu kan kalau nyantren sudah hal yang lumrah ya gitu. Jadi banyak temennya itu tuh yang memang SMP sudah pada nyantren. Mungkin dulu masih jarang gitu ya. Kalau sekarang tuh banyak dijumpai gitu usia SMP sudah nyantren gitu. Gimana? Iya, betul. Saya pun mengalami, saya SMP nyantren gitu ya. Awalnya juga bukan karena keinginan saya gitu. Awalnya karena keinginan orang tua, tapi memang ketika kan tadi balik lagi ya, orang tua ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya gitu ya Bun ya. Tapi ketika kita bisa ajak berdiskusi pada anak dan anak bisa pelan-pelan untuk bisa menerima, itu tidak menjadi pola pengasuhan yang otoriter. Kenapa? Karena kalau otoriter berarti benar-benar saklek gitu. Kamu harus ke sini gitu. Tapi tanpa anak tuh tidak diberikan keleluasaan untuk berpendapat atau untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi benar-benar hanya satu arah. Itu kalau dikatakan otoriter gitu. Tapi kalau misalnya anak pun meskipun anaknya tidak mau awalnya, tapi ketika diberikan penjelasan, diberikan pemahaman, terus anak berusaha pelan-pelan untuk bisa menerima, itu tidak dikatakan otoriter. Seperti itu. Masya Gimana, Allah. Bun? Gimana Mbak Ayi? Ya Bu, terima kasih penjelasannya. Iya. Iya, silakan Mbak Sekar. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi? Mengingat waktu yang sekarang sudah menunjukkan pukul 14.57, kami persilakan kepada Ibu Nindi untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Monggo, Bu. Terima kasih kepada bunda-bunda semua yang sudah turut hadir di sini. Semoga ilmu yang saya sampaikan, sharing yang saya berikan pun bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang baik-baiknya silakan diambil. Itu datangnya dari Allah, dan kalau misalnya ada yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau berproses untuk menjadi bunda-bunda yang memiliki generasi-generasi selanjutnya yang berakhlakul karimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum Amin, ya warahmatullahi Rabbal. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakunallah kepada Bunda Nindi ya, ini Ibu Nindi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki penyerahan cenderamata atau kenang-kenangan dari KBM sebagai tanda cinta kita dan tanda terima kasih kita kepada pemateri kita yang berkenan hadir dan mengisi acara pada siang hari ini. Dan untuk pemberian cendeраmatanya akan diberikan oleh pembina dari KBM kepada Bunda Ina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Mbak Nindya. Bunda. Kita ketemu langsung ya, Bun. Alhamdulillah ya, akhirnya. Di Bunda Sulis, terima kasih nih. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Wassalatu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Salawat kepada Rasulullah yang telah menuntun kita hingga kita bisa meraih indahnya berhijrah ya. Mudah-mudahan ini penuh berkah sehingga bisa membawa kita hingga til jannah. Ya, amin. Sebuah karunia anugerah yang luar biasa ini, forum ruang ngaji kita kali ini bisa dibersamai oleh Bunda Bestari Nindya ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ini Mbak sudah berkesempatan untuk membagi ilmunya di sini sehingga kami mendapat pencerahan ya, penguatan juga wawasan yang semakin luas. Tentunya ini sangat-sangat berguna untuk kami yang nomaden ini, apalagi gitu ya, ditunjang dengan kenomadenan, sehingga butuh sekali bekal untuk bisa strong dan bisa tetap struggle juga menjalani amanah-amanah yang diberikan untuk mendampingi. Sedikit dari kami ya, supaya saya mewakili tim KBM juga member dari komunitas Bahagia Mengaji, menghaturkan sekedar tanda cinta kami, tanda ukhuwah ya, walaupun mungkin hanya sekedar tanda cenderamata. Mudah-mudahan Mbak Bestari Nindya berkenan menerimanya ini sebagai tanda ukhuwah kami, dan juga terima kasih kami atas kesediaannya membersamai kami di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tepat memberikan balasan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Mbak Nindya senantiasa berkenan pada waktu yang berikutnya untuk membersamai kami kembali. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Jazakallahu khair, Bunda. Ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Kapan-kapan kita bersama lagi ya. Iya, makasih banyak Bunda. Jazakallahu khair. Iya, terima kasih. Saya terima. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakunallah khairan kepada Ibu Bestari Nindya dan juga kepada Bunda Ina. Dan dengan demikian berakhir sudah rangkaian dari ruang ngaji ke-19 di komunitas Bahagia Mengaji pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, ada sedikit pantun dari saya. Mendidik anak janganlah letih. Santun mendidik, bicara pelan. Cukup sekian dan terima kasih. Kasih orang tua sepanjang jalan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa menjadi ibu-ibu yang tangguh dan bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang soleh dan solihah, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya robbal alamin. Dan kita akhiri kajian kita pada siang hari ini yang sudah menjelang sore karena sudah adzan asar untuk waktu Indonesia Barat. Kita tutup ruang ngaji ke-19 pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan membaca istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dari umat semua di ruang ngaji yang ke-19. Sampai jumpa bulan depan insya Allah. Sebagai pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bunda-bunda semua. Jazakallah khair. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa insya Allah.